pertama. Ya, andu gue pernah diraba. Entah, gue juga bingung. Pokoknya yang ngeraba ini. Hello Hijasugoi, kembali lagi di acara yang paling seram di Hijasu Channel, yaitu Hinokoshi Hijasu no Kowai Hanashi. Acara yang telah lama tidak tayang karena minimnya sumber daya, akhirnya kita bisa tayang lagi dengan metode yang berbeda. Oke, di Hinokoshi kali ini kami akan membacakan cerita-cerita yang telah kalian kirimkan di Instagram Hijasu, tepatnya di form Google yang ada di bio dari Instagram Hijasu Unsur. By the way, malam hari ini gue nggak sendirian karena memang gue orangnya penakut, jadi gue butuh teman untuk mengisi konten kali ini. Oke, langsung saja perkenalkan dirimu, Nuna. Hai, nama saya Alia dari Divisi Media dan Publikasi juga sama kayak Iwan. Oke, Salam kenal. salam kenal semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita baca cerita yang telah kalian kirimkan. Let's go. Oke, Aduh, langsung saja kita baca cerita yang pertama dari Anon Chan. Jadi aku punya teman pas SMP, sebut saja namanya Ama. Ama punya abang, panggil aja Joe. Dua-duanya itu indigo alias bisa lihat apa yang gak kita lihat. Tapi Ama lebih kuat daripada Joe. Di rumahnya Ama ini banyak banget temennya. Dalam tanda kutip, teman. Ada yang di tangga, ada yang di dekat kompor, di kamar abangnya, dalam kurung lantai 2. Pokoknya banyak deh. Bentuknya juga macem-macem. Ada ular, anak kecil, nenek-nenek, dan sebagainya. Tapi yang paling serem dan paling jahat dan paling jahil itu yang ada di tangga deket dapur. Sama yang suka jalan-jalan di sekitar kamar Joe. Suatu malam, Joe habis pulang camping dan dia sampai di rumah langsung tidur gitu. Gak mandi atau beres-beres dulu. Tapi pas tidur si Joe ini ngerasa gelisah dan gak bisa tidur. Akhirnya Joe kebangun, tapi gak bisa gerak. Kayak lagi sleep paralyzed, yes, sleep paralyzed. Pas Joe melek, dia merasa kayak ada yang janggal, kayak ada yang merhatiin. Akhirnya Joe melihat ke arah pintu kamar dia yang kebuka dan bisa rasain dan dengan samar lihat ada presence atau esensi kehadiran. berarti itu presensi Kehadiran. kehadiran. Oke, presence. Oke, kehadiran. Presensi itu. Dia absen dulu. Si absen dulu tuh Keren. setannya. Dengan samar dia melihat ada kehadiran atau presensi di situ. Laki-laki badannya yang besar yang melebihi besar pintu kamarnya. Kejedot dong. Rambutnya panjang, bawa pentungan. Iya gak gitu, gak gitu. Ini kan dia itu lebih besar dari pintu kamarnya sih. Rambutnya panjang, bawa pentungan kayak semacam algojo gitu. Dia dengar dengan jelas algojo itu menggedor pintunya. Joe mau bangun untuk doa pun gak bisa. Rasanya susah dan berat banget. Terus suara gedor-gedornya lama-lama makin deket. Pelan-pelan makin deket. Dor, 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 dor. Mic gue jatuh. Diikuti suara telapak kaki di lantai. Tap, tap, tap. Dan puncaknya adalah saat
Algojo itu menggedor sandaran kepala kasurnya. Akhirnya Jo pulih dan sadar. Dia langsung mandi dan berdoa. Oh, masih panjang Oh, ternyata. gara-gara belum mandi berarti itu dia. Oh iya tuh. Baik berarti setannya. Mandinya yang wajib sekalian ya. Next, pada suatu hari rumahnya Ama lagi direnov. Jadi dia harus tidur di kamar cadangan di lantai 2. Kamarnya itu ada 3 jendela yang ada balkonnya dan menghadap ke halaman belakang. Bisa di mana pohon mangga tumbuh. Ya, jadi ada 3 jendela, ada balkonnya, hadap ke taman belakang. Di situ ada pohon mangga ya. Ama bilang pas mau renov dapur, ada yang suka dalam tanda kutip sampai setiap mau renov bagian dapur selalu aja ada kejadian yang aneh gitu. Jadi ada yang gangguin lah gitu. Entah kabel putus tiba-tiba, korslet, barang hilang, dan lain-lain. Akhirnya dipanggillah orang hebat buat mengusir yang mengganggu. Kenapa orang hebat gitu ya nyebutnya? Bukan orang pinter, ini orang hebat nih, berarti di atasnya orang pinter nih. Oh, next level gitu ya? Iya, next level. Pangkat di atasnya orang pintar itu orang hebat. Ternyata yang ganggu itu nenek-nenek. Tubuhnya hitam gosong, tapi rambutnya putih. Matanya merah. Setelah diusir, dapur akhirnya pun bisa direnov. Dan renovnya juga lebih cepat karena tidak ada halangan. Yaitu, lu bayangin tuh lagi renov tiba-tiba kabelnya putus gitu kan, lagi ngebor kok ini berhenti, ternyata putus gitu. Emang nih iya, hantunya nyusahin banget dah. Time skip. Ama lagi mau berangkat ke sekolah. Dia lagi pakai seragam tapi badannya membelakangi jendela kamarnya. Pas itu perasaan Ama nggak enak, kayak ada yang stalk gitu. Akhirnya Ama mutusin untuk nengok ke belakang, dan ternyata di atas pohon mangga yang menghadap ke kamarnya itu ada nenek-nenek bertubuh hitam yang kemarin diusir lagi jongkok di pohon sambil melototin Ama. Pindah lokasi dia, pindah tempat nongkrong. Oh, arah dia. Karena ngeri, Ama langsung muter lagi badannya jadi membelakangi jendela dan buru-buru pakai bajunya. Tapi karena masih kepo, dia nengok lagi ke jendela. Tahu nggak? Nenek-neneknya udah jongkok di luar balkon Ama. What the hell? Kedua tangannya dan jidatnya nempel ke kaca dan matanya yang merah melototin Ama. Damn. Oh, udah kayak di film-film itu sih. Ya kayak di film-film horor gitu ya ceritanya. The end nih kata Anonchan. Ya terima kasih Anonchan. Keren. Ini cerita pertama ini langsung epic kayak gini ya. Waduh, gue gak bisa bayangin sih dapat jump scare gitu. Gila loh. Gimana menurut lu Al cerita ini Al? Gimana ya? Bingung gue. Bingung ya. Tapi yang gue bingungnya tuh itu berarti nggak jadi diusir apa gagal diusir apa gimana, kan katanya udah diusir tapi malah pindah tempat nongkrong gitu, gimana gitu. Ngeselin juga sebenarnya tuh nenek-nenek ya nggak sih? Iya sih. Udah diusir malah pindah kan, nggak tahu diri. Ceritanya selesai nih, gue pengen jadi penasaran nih. Anonchan nih kalau ada lanjutannya, ada sequelnya, lu ceritain lagi dah ya. Oke, langsung ke cerita yang kedua aja. Pengirimnya adalah namanya ya, ini aneh banget ya. Di rumah sekitar jam 12 sampai 1 malam.
bentar, ini kan judul cerita nih. Lu taruh di kolom nama ya. Siap. Oke, gue kata Mohon maaf nih sebelumnya nih. iya. Aduh. Oke, dari di rumah sekitar jam 12 malam sampai jam 1 malam. Jadi gini ceritanya nih. Jadi emang udah gak asing rumah gua suka ada yang aneh. Tapi itu pertama kalinya hal aneh itu kejadian beneran. Wow. Jam Oh, jam apa 11 tuh? malam gua masih asik nonton TV sambil ngemil sambil kerja. Waktu itu udah kedengeran sih suara kursi geser-geser di dapur. Terus kamar ortu udah ditutup dan dikunci. Terus abang tidur di atas dan kamarnya juga dikunci. Jadi gue bener-bener sendirian gitu di situasi ini. Gue mikir cuma halusinasi aja. Jam setengah 11 masih kedengeran tuh suara kursi gerak-gerak sama suara kayak wush, 12 Wan. wush, sama cicak ketawa. Hah? Cicak ketawa. Oke. Jadi ada Bentar. Cicak ketawa gimana ya maksudnya? gue malah Gue bayangin ngebayangin lo cicak di dinding terus ketawa gitu. Jadi gimana itu serem banget, itu lebih serem daripada setannya loh. Cicak ketawa gimana coba? Dia ketawa dong. Bayangin lu. Cicak ketawa. aneh-aneh aja emang nih orangnya. Oke, kita lanjutin ceritanya. Tapi gue masih Ya. mikir positif. Waktu jam setengah 1 gue haus dan pergi ke dapur untuk ngambil air. Gue lihat emang kursinya tuh bergerak dari tempat ya seharusnya. Tapi ya gue emang rada biasa sama hal itu, langsung aja lanjut ke kulkas. Nah, pas gue minum, tuh kursi bener-bener kayak muter kenceng banget ngehadap ke pintu ruang tamu. Terus ada kayak orang ngetawain dari arah atap belakang gua. Ini ya dia ngegambarin atap belakang rumahnya gitu ya. Jadi atap belakang rumah gua ini kebuka, nggak ada gentengnya. Oh gitu ya, ventilasi gitu ya. Ya udah, habis itu gua Iya. ya bisa kebayangin ya gitu. Ya udah, habis itu gua auto lari ke kamar terus langsung kerja sambil merhatiin pintu yang takut diketok sama jendela kamar yang gak bisa ditutup. Siapa tahu nanti bakal ada yang nongol atau nyapa. Hmm. Oke. Ini cerita dari di rumah sekitar jam 12 sampai jam 1 malam. Ini bisa dibilang cukup menakutkan lah ya. Bayangin di situ ada cicak ketawa, terus ada kursi gitu, kursi gerak-gerak, poltergeist gitu ya. Angin juga wish gitu. Wush gitu, itu nggak tahu angin atau apa. Tapi ini bisa dibilang lebih realistis ya daripada cerita sebelumnya ya. Karena kita mungkin sebenarnya nggak tahu tuh kalau di jam kita tidur tuh sebenarnya ada apa ya. Tapi enggak dong, itu masa cicak ketawa. Ya, Emang cicak bisa ketawa gitu? Apa bunyinya gimana coba? Cek gitu sambil ketawa gitu gimana gitu? Apa? Bingung gue. iya lu makanya tidur jam 2, jangan tidur di jam 12 sampai jam 1 ini coba. Terus lu ke belakang ke dapur gitu terus ngecek tuh suara cicak lagi ketawa tuh kayak apa. Siapa tahu emang dia lagi nonton stand up komedi gitu kan jadi ketawa gitu. Ini ceritanya bisa Ya, dibilang epic lah bagus ya. sih. Bagus banget ya. Waduh, sungguh malah jadi ngeri gak sih? Ini bentar Keren lagi banget. bentar lagi jam 11 ya, bentar lagi jam 12 gitu. Kalau belum tidur malah takut ada suara cicak ketawa dan orang lagi ngetawain dari arah atap gitu. Ya, ini bagus lah ya ceritanya ya. Oke, kita langsung Ya. lanjut aja ke
cerita ketiga. Next. Oh, Wow, di atas kasur. ini namanya juga ngeselin ya. Nah, pengirimnya adalah dengan saya di atas kasur. Oke, gini ceritanya. Jadi ini pengalaman serem banget. Saya hari ini sedang menunggu jam kuliah seperti biasa. Tiba-tiba ada notif tugas 1000 sampai 2000 kata yang harus dikumpulkan tanggal 17. Lalu selang beberapa jam kemudian ada lagi notif tugas UTS mengenai masalah dan pertanyaan penelitian yang dengan ketentuan 4 sampai 6 halaman yang harus dikumpulkan pada tanggal 21. Lalu tadi sore dapat notifikasi lagi kalau tugas review untuk UTS dikumpulkan minggu depan tanggal 22. Serem kan? Ya deh. Ya. Ya. Oke. Terima kasih telah mengeluangkan waktunya ya dengan saya di atas kasur yang harusnya waktunya dipakai untuk ngerjain tugas malah nulis ginian ya. Ya. Oke. Ya. Terima kasih ya. Pasti kok. Terima kasih dengan saya di atas kasur ya. Ya. Terima kasih. Langsung aja next ke cerita keempat. Oke. Lanjut. Wow. Sepertinya ini akan menjadi cerita paling seram ya di sesi kali ini ya. Karena langsung aja kita bacain ya. Dari Anjay Mabar. Oke. Dia ngirim sampai 3 cerita loh. Yang lain cuma ngirim 1 cerita. Tapi walaupun pendek-pendek ini tetap 3 cerita nih. Oke. Oke. Enggak usah gue bacain. Tenang, gue aja yang bacain. Oke. Enggak, Tuan. Pertama dari seorang bernama Anjay Mabar. Pertama, ya, andu gue pernah diraba. Entah, gue juga bingung. Pokoknya yang ngeraba ini gede banget juga enggak, tapi lumayan sih. Alhamdulillah. Bentar, ini yang gede tuh yang diraba atau yang ngeraba sih? Gue bingung. Oke. Ya. Ini dia alhamdulillahin apa sih sebenarnya? Dia ngomong alhamdulillah itu mencukuri apa gitu, bingung gue ya, asli. Sebenarnya nih yang bikin ambigu tuh justru di alhamdulillahnya ya. Main sih alhamdulillah. Anjay Mabar nih, kalau Anda nonton ini cepat tulis di komen ya. Ini lu keenakan apa nih? Nah, lumayan alhamdulillahnya ini untuk apa nih? Ya, untuk tolong perjelas ya. Oke. Tulis langsung di kolom komentar. Oke, lanjut. Ya, itu pas di rumah gua yang lama ceritanya, ya yang diraba tadi anunya ya. Oke. Itu pas di rumah yang lama dan ketika gua nanya, ya lu tahu orang pinter gitu kan? Ya, dalam kurung bukan pinter belajar ya. Ya gue juga tahu. Oh, kalem. Kok dia ngegas gitu? Iya, dia ngegas jadi ikutan ngegas kan kita. Dan di kamar gua yang lama itu emang ada 2 makhluk selain gua. Oh, yang gede itu berarti? Iya, yang gede. Iya, gua gak tau yang gede, tapi kayaknya makhluknya itu yang gede itu. Ini. Oke. Aduh. Ini masih ada 2 cerita lagi nih dari Anjay Mabar nih. Ini 1 cerita aja pembahasannya lama nih gara-gara lumayan sih alhamdulillah. Oke, langsung ke sama yang gede itu. Dari Anjay Mabar. Jadi gue tinggal di rumah yang baru, walau gak jauh dari rumah yang lama. Entah di lantai 1 kadang ada step sampai gue turun naiknya, takutnya maling. Bentar deh. Gimana sih? Gimana? Tanda bacaan apa anjir? Kesel banget. Gimana? Bingung gue. Gue juga bingung.
Waduh. Tolong ya tanda baca diperhatikan gitu. Aduh udah gede kan pasti. Soalnya anunya diraba. Oke. Gue baca dari awal ya. Jadi gue tinggal di rumah yang baru. Walau gak jauh dari rumah yang lama. Entah di lantai 1 kadang ada step sampai gua turun naik takutnya maling, taunya makhluk halus. Sengaja emang tuh setan ganggu gua yang lagi PW. Ya Kan dia lagi jalan. iya, ini setannya lagi jalan. Lu kenapa Awalnya lewat? Langsung ke yang ketiga, yang terakhir dari Abang Anjay Mabar. Paling yang ini terkesima. yang bikin gua pertama kali terkesima. Gua ngegap atau mergokin headset gua, ada yang ngangkat sendiri terus dilepas. Itu epic sih, gue sampai kagum sama itu. Ya gue lebih kagum Gue bingung sama lu asli. Sama bahasa lu anjir. Gue lebih kagum, gila. Hebat ya. Well, di cerita ketiga ini gue yakin dia mau maling headset lu. Tapi karena lu ngegap, dia balikin lagi gitu. Sepertinya gitu ya. Oke. Langsung ke cerita terakhir ya. Ini udah cerita keempat. Langsung aja kita baca cerita yang kelima. Sahabat Ridwan. Dari sahabat Ridwan. Ceritanya adalah gak direstuin sama ibunya yang mengharapkan anaknya punya pacar yang ayu lemah lembut. Curhat. Kok malah curhat gitu? Lu curhat terus bawa nama gue nih, sahabat Ridwan. Gue sebagai sahabat lu, kayaknya ya gue sebagai sahabat lu, gue cuma bisa mengatakan yang sabar ya mbak. Oh parah nih, gak direstuin sama ibunya. Ini kalau ibu gebetannya dari sahabat Ridwan ini nonton, mending pikirin baik-baik deh. Ya efeknya dari lu ngomong gitu, pengen punya pacar yang ayu lemah lembut, lihatlah dampaknya. Dia jadi curhat di acara yang harusnya horor. Oke? Buat anda ibunya yang menurut sahabat Ridwan, menurut dia menurut anda ini tidak ada efeknya? Ada pada faktanya ya. Ini sahabat Ridwan ini malah curhat di acara horor ini ya. Jadi tolonglah pikirkan nasib orang baik-baik gitu ya. Oke. Dengan begitu berakhir sudah sesi baca cerita Hija Sugoi kali ini ya. Dari 5 dari 5 cerita ini overall ada 3 yang curhat ya. Dari kelima ini bisa dibilang cukup menarik lah, walaupun rada-rada ngaco. Bukan berarti di episode selanjutnya kalian ngirim cerita yang kayak gini lagi ya. Jadi tolong cerita horor yang bener ya, oke? Gue mengharapkan cerita horor dari kalian ya. Jadi tolonglah kirim cerita yang berkaitan dengan ini apa, metafisika gitu ya. Jangan urusan hati lu bawa ke acara horor ini ya. mungkin menurut dia itu serem, Wan. Iya. Itu serem menurut dia. Ini bukan serem sih. Iya udah. Sedih. Gimana menurut lu Al di episode kali ini, ceritanya menurut lu gimana nih? Gimana ya? Yang serem tuh yang pas nenek-nenek itu doang sih sebenarnya, yang lainnya biasa aja. Oh, yang lainnya biasa aja ya? Ya. Ngaco malah yang lainnya.
Ya, sama penasaran sih itu yang cerita dari Anjay Mabar ini. Oke, dengan ini berakhirlah sesi baca cerita kali ini. Terima Oke, kasih buat kalian yang telah ngirim cerita. Buat kalian yang belum ngirim cerita, kirimlah cerita. Kita butuh bahan konten. Ya. Terima kasih juga yang betul. udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share ke teman-teman angkatan SMA kalian. Share juga ke grup-grup buzzer pemerintahan biar tambah banyak Grup juga. keluarga juga. Ya, grup keluarga. Hmm. Siapa tahu keluarga kalian dengan keluarga gue bisa jadi besanan gitu kan. Oke, terima kasih Alia telah nemenin gue di malam ini. Ya, Ya, sehat sama. selalu. Oke, oke. Ya, Sekian, terima kasih. Oke, gue bingung lagi nutupnya gimana. gimana? Ya, oke segitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Nah. Goodbye. Bye. Ajar nyetrum. Ya.